pengajian itu yang terpenting itu adalah bukan kita terpesona dengan ceramahnya. Bukan khusyuk waktu kita dengar ceramah atau mungkin nangis waktu mendengar ceramah, bukan itu. Akan tetapi setelah kita keluar ada perubahan atau tidak pada diri kita. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan untuk kita. Berapa kali kita ngaji? Kalau masalah terpesona mudah, mungkin terpesona dengan ceramahnya seseorang, mungkin hati kita waktu itu lagi sensitif, sehingga disentuh dengan kalimat lembut, langsung ke bawah, kita menangis. Bukan itu. Akan tapi tanya besar buat kita. Sudahkah kita berubah? Jika pada pertemuan yang lalu kita sampaikan agar jangan biasa kita mencari-cari kejelekan seseorang. Pertemuan yang lalu masih ingat mencari kejelekan orang lain. Kita naudzubillah, ini hobi buruk. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek. Matanya kotor. Sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Kayak ulat, kayak lalat. Lalat tuh senangnya sama yang busuk-busuk. Jadi kalau kita koreksi diri kita deh. Kalau kita ngelihat seseorang itu gampang fasih banget kalau tentang jeleknya dia gini. Sampai nggak tahu aibnya orang itu. Bisa ngerti ciri kejelekannya orang itu ada. Si dia begini kejelekannya. Naudzubillah. Maka yuk kita minta kepada Allah, ini pertemuan yang lalu, bagaimana kita membiasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Jangan biasa melihat sisi jeleknya. Kalau kita melihat sisi jeleknya orang lain, apalagi man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kejelekan saudaranya, tatabba'allahu auratah. Allah yang ngancam melalui lisan Nabi, ya. Allah yang akan membongkar aibnya. Makanya kalau orang suka membongkar aibnya orang, dibongkar oleh Allah. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Wastabaitihi, biarpun di tengah rumahnya. Akhirnya tidak terhormat di kalangan ibunya, di kalangan anaknya, di kalangan saudaranya. Makanya jangan biasa deh kita mencari-cari kejelekan orang. Akan tapi lihat, ada akhlak mulia yang diajarkan Nabi. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, ini pertama, langkah pertama sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kalau ternyata kita harus melihat, nggak sengaja, kita tidak mencari-cari. Karena kadang tidak mencari kelihatan. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, pastikan Anda sebagai seorang beriman, Anda harus sedih. Karena dia adalah orang umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, kejelekan. Kalau Anda belum merasa sedih, iman Anda yang kropos. Iman Anda yang kropos. Apalagi sampai bertepuk tangan tuh syukurin. Gara-gara saingan sama-sama ustadz. Ustadz saingan sama ustadz. Lihat ustadz lain kepleset. Seneng. Syukurin tuh. Jatuh dia matanya di depan jamaah. Ada yang begitu. Nah, ini memang orang busuk. Gelarnya mau ustadz, tapi ustadz busuk. Tapi orang beriman nangis seharusnya mendengar saudaranya kepleset. Makanya apa sekarang selama ini apa yang ada di hati kita? Mana hati kasih? Ya kalau Nabi Raufur Rahim, diutus rahmatan lil alamin, maka umat Nabi hendaknya harus punya kasih sayang. Kasih sayang itu adalah bagaimana mata kita di saat melihat orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat. Suatu ketika ada seorang imam Muhammad Al-Bakir, seorang imam besar, itu dengar berita. Bayangkan. Ya imam, di kampung sana ada orang berzina. Dengar orang berzina. Tiba-tiba berderai air mata, menangis beliau. Sampai yang memberitahu itu ketakutan. Ya imam, memang apa urusanmu dengan dia kok sampai kau menangis? Apakah itu anakmu, saudaramu? Dijawab, yang aku ketahui di kampung sana itu semuanya umat Nabi Muhammad. Artinya yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad berzina. Sedih, nangis. Mestinya kita tuh seperti itu. Kalau dengar berita ada saudari seorang muslimah melakukan zina, mabuk atau apa, nangis seharusnya kita itu. Dan kita berlatih seperti itu.
Jangan biasa tertawa lagi sambil bisik-bisik. Tahu enggak, tahu enggak. Wah, ini neraka ini orang. Langsung japri. Tahu enggak, Masya Allah. Ini loh fotonya. Tak. Saya sadap. Ini saya screenshot. Saya ini macam-macam. Aduh, innalillah. Hati-hati. Ayo kita belajar yang baik deh. Hidup enak itu gampang sebetulnya. Asalkan penyakit-penyakit ini kita hilangkan enak. Bayangkan. Kita enggak pengen tahu dosanya orang. Kita pengen melupakan kesalahan orang. Kita mudah memaafkan. Kayak enak. Kayak di sorga gitu. Coba itu orang yang hatinya dendam, dengki, benci. Apalagi na'udzubillah ngelihat orang umat Nabi Muhammad melakukan maksiat lalu bertepuk tangan. Mana imannya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman itu, umat Nabi yang beriman itu ngelihat saudaranya melakukan maksiat, nangis sedih seharusnya. Nah, kebalikannya tadi bukan mencari-cari. Tadi kan kita sudah tutup, insya Allah amal ilmu pertama sudah selesai, bahwasanya kita tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Yes, tapi kalau kita ternyata melihat, pastikan di saat melihat Anda harus sedih. Kalau Anda sedih, Anda harus tumpangi. Kalau Anda belum bisa sedih, berarti Anda kotor, Anda istighfar banyak, lalu Anda tumpangi dengan panjatan doa. Ya Allah, itu tetanggaku mabuk, ya Allah. Aku dengar berita dia berzina, semoga itu tidak benar ya Allah. Kalau benar ampuni dia ya Allah dan tutup aibnya. Anda harus berani ngomong begitu. Kita perlu ilmu ini. Rusaknya kita ini kan karena kita pertama suka mencari-cari kesalahan orang. Di saat orang melakukan kesalahan kita senang, setelah itu kita sebarkan, dikumpulkan dosa semuanya itu. Ini kan dosa semua dari mencari kesalahan orang. Dosa. Bertepuk tangan atas kesalahan orang, dosa. Nyebarkan kesalahan orang, dosa. Dan dosanya udah segede-gede semuanya, bukan dosa kecil. Termasuk yang kita bahas, ghibah, menggunjing, itu kan dosa gede. Menggunjing, kita akan mengupas sedikit. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Orang tuh ngomongin kejelekan orang tuh dasarnya apa sih? Dasarnya dia tahu dulu dong. Kalau sudah hobi, itu dasarnya tahu, bukan sekedar tahu, mencari tahu untuk jadi bahan diskusi obrolan. Tahu enggak? Kemarin. Tahu enggak? Bahkan kalau dia menjadi orang yang paling tahu tentang aibnya seseorang, bisa menjadi idola di antara kawan-kawannya. Wartawan istimewa. Sudahlah, ayo kita semuanya belajar, na'udzubillah. Kita minta kepada Allah agar Allah menutup aib saudara kita dari mata kita. Dan kalau lihat, ini tadi kami sampaikan, kalau kita melihat kesalahan siapapun, pastikan itu jadi bahan bagi Anda untuk mengadu di tengah malam. Pastikan, kalau Anda belum biasa, pastikan. Jadi itu kita diajari semacam itu. Pastikan di malam hari, ya Allah, aku tadi terlanjur melihat berita si fulan, orang itu melakukan dosa, mabuk, ada zina, ada ini, ya Allah. Bahkan termasuk mungkin seorang artis. Makanya, saya pun tidak berani gunjing artis. Susah saya minta maafnya. Saya tidak pernah ketemu artis. Saya tidak nyari dia, dia tidak nyari saya. Kan di mana ketemunya? Makanya saya juga nggak mau. Kalau seandainya ada yang mereka bermaksiat, ahli la ilaha illallah, kita doakan. Selagi umat Nabi Muhammad, semoga Allah ampuni. Semoga Allah beri kesadaran. Dan begitu. Apalagi itu adalah sepupu kita. Apalagi itu sahabat kita. Hidup enak itu kan seperti itu. Cuman Masya Allah, setan nggak seneng. Setan itu menanamkan kebencian di hati kita dengan dibuka mata kita tentang aibnya orang lain. Kita mudah. Ada nasib buruk seseorang kalau dibuka aibnya orang. Setelah dibuka aibnya orang, dia punya kamus kejelekan orang. Tahu semuanya. Masya Allah. Bahkan dia menjadi referensi istimewa. Kalau pengen tahu kejelekan siapa, dia paling tahu. Sehingga kalau ngomong pun juga ceplas-ceplos. Ngomentari orang ceplas-ceplos. Hati jelek semuanya. Baik. Pertama, jangan mencari kejelekan seseorang. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kalau ternyata Anda menemukan kejelekan seseorang, tumpangi dengan panjatan doa. Kalau ngomong kepada Allah, jangan kepada teman. Ingat, kalau ngomong kepada teman namanya gunjing. Ya, sudah kepada Allah, kita lihat saja. Langsung ada kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, itu temanku. Pastikan itu ibadah yang luar biasa besar.
Dengan seperti itulah Allah akan menutup aib Anda di akhirat nanti. Nggak diseksa kita. Di dunia dijaga oleh Allah kita, aib kita akan ditutup oleh Allah. Ingat, yang biasa menutup aibnya hamba Allah, Allah akan tutup aibnya dia. Begitu sebaliknya, yang biasa membongkar aibnya hamba Allah, dibongkar oleh Allah, dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Lebih dari itu di akhirat yang paling serem, dosa di akhirat. Hamba Allah, ayo kita tata hati kita. Jadi pasti kita akan melihat aibnya orang tanpa kita sadari. Setelah itu pastikan aku tidak akan bicarakan ke siapapun. Aku akan ngadu kepada Allah. Ya Allah, itu tetanggaku dengar berzina. Bahkan dia polos ngomong kalau aku berzina. Dia ngaku berzina di hadapanku. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya. Terus panjatan, bahkan mungkin dengan derai air mata. Karena itu saudari kita. Saudara kita dia. Baru setelah itu apa? Pastikan kita tidak ngomongin kejelekan siapapun. Nah, ini malam ini pembahasannya. Pastikan Anda tidak membicarakan kejelekan siapapun dari hamba Allah. Imam Abu Hurairah bercerita, Nabi bersabda, "Atadruna mal ghibatu?" Apakah kalian tahu apakah menggunjing yang dosanya gede? Kisah Isra Mi'rajnya Nabi melihat perempuan muntah makan daging mentah, daging busuk.